kebetulan joinnya dengan juga. Ya, ya. Ini pangsit ya. Iya, benar. Oke, 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 bagus banget. Nah, artinya udah ada dari teman-teman ataupun teman dari teman-teman semua di sini yang sudah melakukan aktivitas TikTok, karena memang jujur eh, 6 bulan belakangan ini aku lagi benar-benar fokus untuk garap pasar TikTok, karena memang bagus banget secara potensi. Kita tidak boleh kehilangan momentum dalam yang namanya bisnis. Kita nggak boleh kehilangan satu momentum. Dulu waktu tahun 2013 juga Facebook juga menjadi hal yang sama seperti TikTok, growth-nya bagus, marketnya bagus banget. Jadi untuk melakukan aktivitas jual beli di Facebook waktu tahun 2013 awal itu murah banget gitu untuk melakukan aktivitas pricing. Sama, nah di TikTok sekarang itu juga kayak gitu. Kita melakukan aktivitas penjualan itu bagus banget. TikTok ngasih banyak voucher, TikTok ngasih banyak kemudahan bagi seller maupun si buyernya itu di satu platform. Bayangkan, sekarang gini deh, teman-teman mau ke Shopee atau teman-teman mau ke Tokopedia, niatnya mau cari hiburan atau mau belanja? Pasti belanja dong, iya kan? Karena kita udah kayak kita mau pergi ke pasar aja deh. Kita mau pergi ke pasar itu mau belanja gitu, bukan mau cari hiburan. Kalau mau cari hiburannya di luar pasar gitu. Tapi bedakan lagi, kalau kita dari awal emang mau pergi untuk konser, kita di sana mau konser, melihat orang nonton nyanyi, atau mau belanja, kan nggak mungkin dong kita ke sana tuh. Ya mungkin iya, kita nanti ada abang-abang tukang cilok di depan gerbang terus kita beli, kan itu hal yang wajar. Tapi kita niat ke sana tuh ya untuk melihat orang tuh perform kayak gitu, bukan mau belanja. Nah, TikTok itu bisa mengkolaborasikan, menggabungkan antara market sosial media dengan e-commerce gitu, atau dengan aktivitas jual beli. Jadi gini teman-teman, e-commerce itu kan kayak misalkan kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Bibli dan sebagainya. Sosial media kayak misalkan Instagram, TikTok, terus YouTube, dan sebagainya. Nah, ini kan dua market yang berbeda. Dia menghabiskan orang untuk belanja sama untuk aktivitas hiburan. Nah, TikTok itu bisa mengkolaborasikan hal itu. Sebelumnya memang udah ada yang namanya Facebook Marketplace. Ada ya, ada juga Instagram Shop. Tapi itu kurang maksimal banget. Ketika kita ke Facebook Marketplace, itu jualannya, ya teman-teman mungkin yang pernah pernah buka ya, itu nggak bisa kita belilah karena lokasinya juga nggak tahu di mana, nggak begitu jelas. Harganya juga acak-acakan banget, nggak stabil. Terus kalau di TikTok, kalau kita ke Instagram Shop ya gitu ya, itu direct lagi ke link atau ke link website dari si brandnya. Tapi kalau di TikTok nggak, kita lagi scrolling, misalkan dapat konten bagus yang menawarkan video, yang menawarkan produk, kita klik di situ juga, belinya di situ juga, bayarnya di situ juga. Jadi emang udah bener, waduh ini TikTok ini emang bener-bener serius sih karena pasar Indonesia ya. Kalau behavior tahun 2020 lah, 2020 sampai 2021, kan banyak nih tren-tren, ada konten di Instagram, Kak spill dong hijabnya, Kak spill dong sepatunya, Kak spill dong dressnya. Oke Kak, untuk produk yang di sini link bio nomor sekian ya Kak, gitu ya. Biasanya banyak ya di komen-komen kayak gitu. Kakak yang mau produknya aku DM linknya ya, link bio nomor sekian dan sebagainya lah. Nah artinya tren spill ini menjadi yang terus digarap sama TikTok. Kalau di TikTok, gak usah spill, langsung di keranjang kuning produknya. Nih, kalau mau beli di sini, checkoutnya juga di sini. Jadi sekali kita memasarkan suatu produk tuh bareng dengan konten kreator ya, itu nggak usah lagi lari ke link di bio ataupun di DM linknya ataupun di direct lagi ke websitenya ataupun ke marketplace yang lain. Ya udah, belinya di situ juga gitu. Jadi ya gimana nggak memudahkan antara si audiens tadi yang Kak, bagus banget sih beli ininya. Belinya di mana? Nih, kandang kuning, ya gitu ya. Kandang kuning ya sekarang TikTok kan gitu. Jadi emang suatu hal yang luar biasa yang menjadi inovasi TikTok ini untuk melakukan aktivitas perdagangan. Nah, kita kalau untuk mau memulai, itu jangan terus terlambat karena memang momentumnya lagi-lagi bisnis itu tentang momentum. Momentum jangan sampai kita kelewatan. Ketika ada sesuatu hal yang baru yang itu masih fresh, otomatis brand manapun dia akan nge-push ke arah sana. Kayak gitu. Nah, TikTok Shop ini ya contohnya kayak gini nih. Mungkin di beberapa device ya, di sebelah beranda atau home ini sekarang paling masih Discover ya. Di HP ku yang satunya itu udah ada fitur belanjanya langsung shop. Jadi kemarin pas kita screenshot, tuh ternyata sekarang udah ada shopnya di TikTok gitu. Udah kayak Shopee, udah kayak marketplace yang lain ya. Kalau misalkan di teman-teman yang lain kan mungkin masih ada beberapa ya
discover ya, ataupun friend kayak gitu. Nah ini beberapa di itu sudah muncul nih button belanjanya nih di sebelah kiri, di sampingnya beranda sama posting ini. Nah terus ketika kita klik suatu produk, ya, langsung add to cart-nya di situ juga. Jadi sangat-sangat mudah banget secara UI UX-nya. Hampir kayak Shopee kan, langsung beli, langsung udah melakukan aktivitas semuanya di situ. Mau ngechat di situ, mau kita customer ngeliat produk yang lain juga di situ semuanya. Jadi sekali kita klik produk yang kita inginkan, langsung masuk ke situ juga, nggak pakai lama lagi, nggak pakai direct link ke website mana lagi. Jadi emang benar-benar praktis banget buat di TikTok sampai hari ini. Nah, gimana sih flow-nya? Yang pertama kalau kita masuk ke profile ya, ini di sebelah di tengah-tengah ini yang satu ini ada kayak tas nih, dia kayak keranjang kayak gitu kan. Dia di situ nanti akan muncul banyak produk yang disediakan, terus kita milih kayak biasa ukurannya. Teman-teman yang sering beli di Shopee pasti familiar ya. Kita pilih optionnya, kita pilih variannya, harganya juga jelas banget sana. Banyak kupon nih waktu aku mau pertama beli ya, jadi dapat kupon otomatis dari TikTok nih, buy with kupon ya gitu. Terus langsung kita ngisi alamatnya, alamat kita, terus adakah voucher yang bisa kita buat ya gitu, kita aplikasikan. Kalau udah semuanya langsung ke order. Jadi memang dari mulai kita dapat konten, masuk ke profilnya, langsung ke produk, ke add to cart-nya, buy, isi data, pembayaran, bahkan pembayarannya di sini bisa ShopeePay loh, bisa GoPay, bisa COD juga loh di TikTok tuh. Jadi Indonesia ini kan karena gini, sekitar 2 tahun aku coba untuk belajar digital marketing, hampir 80% orang hari ini ketika COD itu diaktifkan, itu semua berpindah ke COD. Tahun 2019 itu full kita bank transfer semuanya. Jadi cashlessnya keras banget. Tapi sekarang sebenarnya pengen COD, nggak tahu. Nah, padahal kalau aku sendiri ya, jarang banget pegang uang cash ya gitu. Ya, jarang banget pegang uang cash. Jadi rata-rata semuanya digitalkan gitu. Nah, tapi market kita ternyata kebutuhannya itu COD itu. Ya kita harus menyesuaikan hal itu. Otomatis COD ini menjadi salah satu kekuatan yang sampai Shopee aja bikin Shopee COD, bayar langsung ditendang, kayak gitu misalkan ya. Itu kan karena emang fitur COD ini menjadi fitur yang sangat-sangat luar biasa yang membangkitkan gairah pembelian market ya gitu ya. Sama Shopee Pay ini yang masih menjadi aku apa ya namanya, ini Shopee kalau nggak ada Shopee Pay aja udah nih habis nih kayak gitu. Karena apa, bertahannya market sekarang di Shopee karena masih di Shopee Pay ya, teman-teman bisa belinya sekarang, bayarnya bulan depan tuh bisa lah masalahnya Shopee Pay itu. Nah ini makanya eh, kalau Shopee ini nggak ada Shopee Pay kayaknya udah tenggelam nih sama TikTok, ini udah tenggelam banget ya gitu. Nah, nanti bayangkan TikTok sekarang udah TikTok Shop, udah jelek banget. Dia bikin TikTok Pay, dia bikin TikTok Food, dia bikin TikTok Check atau apa. Udah selesai semuanya. Ini makanya tren ke depan ini harus kita jangan kehilangan momentum. Buat teman-teman yang mau nyoba, ayo kita belajar bareng, belum ketinggalan. Nyambi juga bisa, jadi affiliate juga mudah banget sekarang. Komisinya juga banyak variannya. Jadi untuk menghasilkan paling nggak buat teman-teman mahasiswa 1 juta sebulan aja itu possible banget untuk tahun-tahun sekarang. Jadi lagi-lagi kita coba untuk mengajak buat teman-teman tuh, ayo kita mandiri dalam melakukan aktivitas seperti ini gitu ya, mandiri dalam menghasilkan suatu penghasilan gitu. Oke, next ya. Nah ini contoh dari brand teman kita juga yang ada di Bandung. Ada nggak teman-teman yang pakai Azrina? Tahu nggak Azrina? Tahu ya? Ada yang pakai nggak? Ini masker ya, face mask. Jadi dari charcoal. Sebelum di TikTok, Azrina itu sempat naik di Instagram, Shopee sih, Shopee affiliate-nya kenceng banget waktu itu. Jadi waktu kemarin di TikTok, libur ini baru libur Lebaran kemarin ya, teman-teman ya, libur Lebaran Idul Fitri kemarin, dia break sekitar 10 hari. Pas waktu hari dia aktifin, itu udah ada 52 orderan, 2.000 ya teman-teman ya, ribu dalam 1 hari ketika dia break selama 10 hari Lebaran ya gitu. Jadi memang wow, kekuatan TikTok segini besarnya gitu loh. Ini aku screenshot yang sebelah kiri yang tengah ini itu 289,6 ribu sold ya teman-temannya. Ini aku screenshot sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Dan di sebelah kanan ini baru aku screenshot dari
Rabu kemarin aku perbarui ya. Ini udah 317,8 ribu sold kayak gitu. Jadi coba dilihat nih. Selama 1 bulan penjualannya itu hampir 100 ribu lebih. Selama 1 bulan 100 ribu lebih produk keluar loh, bayangkan. Jangan jadi hitung lagi sih itu omsetnya berapa ya. Jadi jelas si powernya TikTok ini luar biasa banget ketika kita udah benar-benar mengoptimasi di posisi di marketingnya gitu. Oke, ini banyak lagi juga ada Scientific. Teman-teman sering dapat ya, atau yang pakai juga Scientific. Terus ada lagi ada Leora, ada RH dan teman-teman yang lain lah. Ini penjualannya yang awalnya dari 130, sekarang udah jadi berapa nih? Udah banyak banget sekarang update-nya. Dari RH juga Scientific tuh pokoknya per skincare, terus fashion, makan makanan ringan itu lagi naik banget di TikTok. Jadi kalau teman-teman nyari ide apa ya yang lagi tren, coba aja masuk ke situ. Kalau nggak misalkan jualan, jadi dulu deh afiliator gitu. Itu pasti sangat-sangat potensial banget teman-teman semuanya. Ini ya, ini kalau mungkin ada yang pernah dapat, jadi ketika dapat konten, terus langsung muncul nih batch untuk shop now-nya kayak gini. Kalau yang kayak gini, ini tuh diiklanin ya teman-teman ya. Itu hasil iklan. Jadi misalnya saya sebagai seller ingin memasarkan produk yang kita jual di TikTok, ya kita butuh konten, dan setelah kita pakai konten itu disisipin produknya. Jadi ketika konten itu masuk ke teman-teman semuanya di beranda, itu langsung dapat bisa klik shop now langsung di situ. Itu diiklankan teman-teman semuanya. Gitu. Itu tampilannya seperti ini. Oke. Nah, sampai sini lanjut ya. Sampai jam berapa, Bu Moderator? Sebenarnya udah selesai, Pak. Tapi kalau mau lanjut Ya, 5 menit lagi nggak apa-apa, masalah. Nggak apa-apa ya, masalah. aku percepat ya. Ya. Nah, di sini beberapa fitur-fiturnya adalah TikTok live shopping, kayak gini-gini ya, live shopping. Terus ini aku buka sedikit ya dashboard kita di bulan Juni kemarin itu untuk live streaming kita di live ya. Teman-teman ada yang pernah lihat live-nya di TikTok ya? Nah itu live kita itu alhamdulillahnya di 7 hari terakhir di bulan kemarin itu dapat 42 juta ya di seminggu. Terus ini 1 bulan terakhir 28 hari terakhir itu bisa 96 juta. Jadi memang ini kita baru jalan sekitar 2 minggu teman-teman. Kita 2 minggu coba untuk live di TikTok dan super alhamdulillah karena tadi TikTok ini menjadi salah satu platform yang bagus banget sekarang. Jadi ayo jangan sampai kita ketinggalan momentumnya. Ini live sebulan ya teman-teman, yang live sebulan alhamdulillah omsetnya segini gitu. Jadi TikTok affiliate ya gitu, teman-teman bisa memasarkan produk orang lain melalui aktivitas content creator ya. Jadi teman-teman bisa bikin konten, entah itu unboxing, entah itu review atau apapun itu namanya, untuk memasarkan produk orang lain. Ketika ada produk itu terjual dari link teman-teman semuanya, teman-teman akan mendapatkan komisi yang sudah disepakati oleh seller dan afiliator. Jadi nggak perlu nyiapin barang, nggak perlu produksi, nggak perlu ngapa-ngapain, cuma bikin konten, review produk orang lain. Ketika penjualan dapat duit, nah itu gampangnya dapat komisi yang udah disepakati dari sellernya bisa 1%, bahkan ada seller-seller yang ngasih 30%, kan alhamdulillah banget ya, nggak kerasa dong. Selama konten itu berjalan di TikTok, teman-teman bisa punya peluang untuk adanya penjualan. Gitu. Nah, apa aja sih selain TikTok tadi ya yang bisa kita untuk lakukan dengan data yang udah banyak banget tadi? Satu ada dropship, ada marketplace, ada affiliate, TikTok Ads, Facebook, Instagram Ads, dan Google Ads. Nah, alhamdulillah dari semua ini saya pribadi sudah masuk. Jadi ayo teman-teman kita mengajak untuk yang minimal banget lah. Jadi ya misalkan kalau mau nyoba ya, kalau mau nyoba itu kayak dropship. Dropship itu gimana? Dropship misalkan nih teman-teman lihat produk bagus di marketplace atau di Shopee, teman-teman pengen ikut jualan juga di Shopee, teman-teman langsung hubungin sellernya, minta untuk ada aktivasi untuk dropship produknya. Jadi teman-teman tugasnya hanya untuk memasarkan, nggak harus stocking, nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus nyediain tempat untuk ruko dan sebagainya. Teman-teman hanya untuk memasarkan, nanti pengiriman dan sebagainya dari si seller. Jadi teman-teman nggak usah lagi harus ribet yang gimana-gimana, udah dropship aja gitu, dropship. Atau kalau nggak mau jualan sendiri nih, Mas, ibuku tuh punya produk ini, atau temanku tuh punya produk kayak gini, mau aku jualin sendiri nggak apa-apa, marketplace bisa, TikTok bisa, gitu. Next level dari semua itu adalah kita bisa melakukan aktivitas advertising, teman-teman ya. Advertising ini apa? Advertising itu adalah melakukan aktivitas penjualan marketing, melakukan dengan iklan. Iklan gimana sih Mas itu? Misalkan
Pernah nggak sih teman-teman nyari produk, misal sepatu ataupun baju di marketplace, nyari hoodie oversize di Shopee misalkan, nyari hoodie oversize. Tiba-tiba pas masuk Facebook dapat iklan hoodie. Kok bisa ya? Pas masuk ke Instagram, di Instagram Stories-nya muncul nih orang-orang jual hoodie atau sepatu. Padahal aku tadi kayaknya nyeknya di marketplace, kok aku dapat iklan sponsor dari sosial media yang lain ya. Nah, karena memang gini teman-teman, mereka ini kan saling berhubungan ya. Jadi data mereka itu semua disilangkan. Kita bisa menargetkan orang-orang yang pernah mencari bahkan kata kunci apa, pakai kata kunci aja, itu bisa kita targetkan. Oh, produk kita ini dikasih kata kunci yang memang lagi nyari gitu. Jadi kalau teman-teman lagi sering nyari, kok tiba-tiba dapat ya karena dapat iklan ya, terutamanya dapat iklan produk yang serupa, ya karena memang itu ditargetkan teman-teman. Nah, itulah bagusnya dari si digital marketing kita aktivitasnya dari Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads ya gitu, Google Ads juga. Kita bisa menargetkan dan datanya itu ada gitu. Kita bisa milih datanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu sih yang jelas ya, kita harus selalu melakukan testing, testing dan testing terus. Kita harus semua evaluasi semuanya. Nah, kesimpulannya adalah buatlah produk dari masalah target market ya teman-teman ya. Tadi kita harus bisa menyelesaikan masalah dari target marketnya, terus pastikan target market itu mampu beli produknya. Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa buying powernya si market ini seberapa harga sih. Jangan sampai kita jualan itu terlalu mahal atau terlalu murah. Karena gini, ada salah satu pengalaman kita juga ya. Kita jual di harga murah itu nggak laku loh. Tapi kita jual di harga mahal, justru laku keras loh. Jadi alhamdulillah kita kasih harga yang lebih mahal karena marketnya ternyata buying power-nya itu segitu. Ya gitu teman-teman. Promosikan. Jadi promosikannya dengan iklan tadi ya, bisa di TikTok Ads, bisa di Facebook, Instagram Ads ataupun di Google Ads ya teman-teman semuanya. Promosikan, tes dan tes semuanya karena kita nggak tahu konten mana yang bagus dan kondisi seperti apa yang bagus secara target audiensnya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah distribusikan dengan benar produk kita. Jangan aware doang, tapi produknya nggak bisa diakses. Misal kita ngomong, gue punya produk bagus loh, gini. Mana produknya? Bawa nggak? Enggak. Lah, gimana mau beli nggak dibawa, nggak ditunjukin ya gitu ya teman-temannya. Jangan sampai kita cuma ngomong doang tapi nggak ada produknya gitu. Terus lakukan bonding terus-menerus kepada konsumen agar terjadi engagement dan terus menjadi pelanggan kita dan bisa merekomendasikan produk kita. Jadi ending dari semua ini adalah bagaimana si customer kita ini menjadi promotion organik lah. Bayangkan kalau teman-teman sekarang mau beli katakanlah mau beli sate atau mau beli misalkan ayam goreng, nanya ke teman, bro kemarin beli sate di mana, kayaknya lihat story lu enak banget nih. Ini bro beli sate di ini tuh di pertigaan sambil Famart nih di sebelah sana deket ini. Nah merekomendasikan, jadi bahkan sampai orang tuh mau merekomendasikan gitu. Jangan sampai bro kemarin beli sate di mana, lah jangan bro nggak enak ternyata katanya alot ya gitu ya, artinya produk kita nggak sesuai. Tapi kalau orang ketika tak ditanyain kok mau jawab masih mau merekomendasikan mau promoin, nah itulah nanti harapan ending dari kita tuh kayak gitu. Itu yang kita nggak usah butuh promo, kita nggak usah butuh iklan, kita nggak butuh yang namanya apa-apa. Orang yang akan nyari produk kita tadi karena memang kita secara produk udah bagus banget. Jadi endingnya dari semua aktivitas marketing di digital adalah orang yang pernah beli atau customer yang pernah beli itu menjadi loyal customer kita dan mau merekomendasikan produk kita ke orang-orang yang lebih luas lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah menyimak dari awal sampai sekarang ya. Sebenarnya ini kalau spill ya, aku spill aja, nggak akan aku sampaikan. Ini bonus materinya masih banyak banget, teman-teman, masih banyak banget. Jadi nanti mau teman-teman mau sharing juga monggo. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya untuk Kak Girda sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Muhammad Ilham ya atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, tentunya bermanfaat bagi kita. Nah, untuk yang selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Nah, untuk aturannya, untuk yang bertanya akan udah ada langsung 3. Nanti saya akan persilahkan terlebih dahulu ya, baru bisa on mic. Kalau yang belum dipersilahkan, tidak diperbolehkan on mic dulu ya, begitu. Untuk ada pernyataan juga dari panitia kalau nanti Mas Ilham akan memilih 3 penanya terbaik begitu.
Jadi 3 penanya terbaiknya itu bakal dapat hadiah gitu dari panitia. Nah, Ya. oke, untuk yang pertama untuk dari Muhammad Akbar dari USK. Oke, dipersilahkan Tony. Iya, terima kasih Kak. Mohon izin Pak Ilham, saya mengulang pertanyaan saya tadi. Ya. Yang pertama Kak, apakah kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang digital marketing ini Kak, dalam memajukan Indonesia ke depannya menuju Indonesia Emas tahun 2045 ke depannya. Yang kedua Kak, bagaimana kesiapan teknologi dan sumber daya manusia di Indonesia dalam mendukung pengembangan bidang digital marketing ini. Dan yang terakhir pertanyaan saya, bagaimana Kak cara kami ini bisa mengasah apa istilahnya pemikiran inovatif kami untuk membuat suatu kewirausahaan yang baik dan cocok di zaman ini. Terima kasih. Oke, untuk Mas Ilham mau dijawab langsung saja atau mau semuanya dulu untuk dijawab? Gimana? Tadi untuk pemilihan 3 itu kita jawab semua dulu atau gimana nih? Nanti jawab semua dulu, Mas. Jadi gitu ya. tapi kalau Mas Ilham mau satu-satu juga boleh. Jadi dijawab dulu terus satu-satu kali ya. Biar nggak ke distract ya. Iya. Satu-satu bisa tadi. Ya, buat Mas Akbar, terima kasih banget udah ngasih pertanyaan yang luar biasa banget. Jadi, coba kita jawab sesuai dengan pertanyaannya ya. Pertama, kiat-kiat soft skill dan hard skill dalam dunia digital ke depannya yang menyongsong tahun 2045 atau berapa untuk golden age kita ya. Jadi memang gini, sebenarnya nggak ada kiat-kiat Mas untuk kita mengasah. Yang paling penting adalah ketika kita tahu, kita melakukannya. Jadi belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Itu aja sih Mas. Satu lagi, carilah circle teman-teman yang juga melakukan aktivitas yang serupa. Karena memang lagi-lagi saya merasakan circle ataupun lingkungan yang sesuai ini menjadi impactful banget ya gitu ke diri kita. Kita bisa lebih cepat untuk mengasah soft skill kita, hard skill kita di dunia advertising ataupun digital marketing. Itu ketika kita ada satu teman ataupun teman minimal ya, dan untuk sharingnya, tukar pikiran seperti itu. Ketika kita mendapatkan ilmu, udah nggak usah banyak-banyak nih, nggak usah banyak-banyak. Satu aja, langsung coba praktek. Satu praktek. Contoh tadi ya, di dunia digital marketing, kita butuh yang namanya tadi skill yang namanya copywriting. Copywriting itu seperti apa? Keahlian kita menulis sesuatu untuk menjadikan orang itu tertarik kayak gitu. Itu copywriting. Jadi menjual sesuatu menjadi lebih menarik itu dengan kata-kata. Gitu. Itu copywriting ya. Yang kedua kita butuh yang namanya advertising skillnya. Advertising itu apa? Memasarkan produk melalui iklan, Mas. Iklannya di TikTok tadi bisa, Facebook, Instagram. Kita butuh yang soft skill itu. Otomatis kita berhadapan dengan data ya, karena semuanya by data. Karena digital, kenapa kita lebih enak untuk scalingnya, untuk scale up-nya, karena semua by data. Semua ada datanya, itu real semuanya. Jadi banyak sekali kayak copywriting, advertising, terus nanti juga ada kita nge-layout ya, kita melihat sesuatu yang bagusnya kayak gimana ya, warnanya, terus desainnya kayak gimana kayak gitu. Terus jadi kiatnya adalah ketika kita mendapatkan suatu ilmu, praktek, udah testing gitu ya. Dalam teori Kaizen adalah ada anak tangga, belajar, praktek, evaluasi lagi terus ya gitu. Belajar, praktek, evaluasi terus sampai kita bisa jadi expert sampai sana nanti. Gitu. Terus yang kedua adalah kesiapan teknologi. Teknologi ya, teman-teman semuanya, cukup untuk sekarang. Cuma belum begitu bagus sebenarnya. Tapi cukup untuk kita bisa melakukan aktivitas digital marketing gitu. Kalau teman-teman hari ini mohon maaf banget, mau menghasilkan berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan sampai 100 juta per bulan dengan aktivitas digital marketing. Itu teknologinya cukup banget. Jadi jangan nunggu untuk sampai dapetin misalkan tools yang bagus banget baru jalan. No, mulailah dari yang paling bisa. Selama teman-teman punya gadget dan jaringan, itu bisa banget untuk melakukan aktivitas digital marketing teman-teman semuanya. Jadi ayo lagi-lagi coba aja dari yang apa yang kita punya sekarang. Jadi jangan nunggu, wah aku suka fotografi Mas,
tapi aku tuh nggak punya kamera, punya cuma HP deh. Coba aja gitu, pakai HP dulu, mainin lagi di kontrasnya, mainin lagi di exposure-nya, mainin lagi di editingnya, sampai hasilnya lebih bagus lagi. Jadi jangan nunggu kita punya sesuatu dulu baru kita action. Apa yang kita punya, action kan, gitu ya. Jadi coba terus dan coba terus ya, gitu. Itu untuk tadi ya kesiapan teknologi, insya Allah semuanya udah akan terus kita siapkan gitu. Terus gimana caranya kita untuk bangun atau mengasah, bagaimana mengasah inovatif ya. Sering-sering lihat market mas. Jadi sering-sering lihat tren ya. Dalam market ini kan semakin terus berkembang dan inovatifnya banyak banget. Kalau kita belum bisa berpikir inovatif, minimal kita bisa melihat tren yang hari ini ada. Nah itulah yang akan bisa kita untuk mengasah. Nah kita mencoba untuk mengikuti tren dan kita bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Nanti sisi inovatifnya itu akan lebih naik lagi. Oh kayaknya bentar lagi mau ada ini nih. Oke lah bikin. Jadi terus kita mengasah inovatif itu dengan melihat riset di market langsung. Karena itu banyak banget pelajaran yang bisa kita untuk jadikan inovasi-inovasi baru. Misal kita punya bolpen, atau kalau nggak ini deh, aku nggak bawa lagi. Nih, ini apa namanya? Maaf ya. Minyak kayu putih misalkan. Kita nggak? Minyak kayu putih ya? Minyak kayu putih. Dulu, minyak kayu putih cuma kayak gini doang. Tapi sekarang ada yang namanya, ada satu brand, depannya P, ini ya, Plosa namanya. Itu dia bikin antara oles dan hirup. Jadi kalau dulu kan, kalau yang hirup itu kan fix ya, kalau masalah yang buat hidung itu kalau mampet itu namanya fix. Terus kalau yang dioles namanya fresker. Nah sekarang proses itu menggabungkan dua-duanya. Fix bisa untuk hirup bisa, sama buat untuk dioles juga bisa. Artinya memang inovasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan marketnya tadi gitu. Gitu Mas Akbar kira-kira untuk jawabannya. Gimana tanggapannya? Monggo. Iya, terima kasih banyak Kak. Sangat bermanfaat ilmunya Kak. Sangat menambah wawasan baru bagi saya Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, itulah jawaban dari Mas Ilham mengenai pertanyaan dari Mas Muhammad Akbar. Yang selanjutnya untuk Kak Priscilia. Silakan untuk on mic untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak untuk kesempatannya. Nama saya Priscilla. Saya izin bertanya kepada Kak Muhammad Ilham yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, seberapa pentingkah penggunaan kecerdasan buatan dan proses otomatisasi dalam bisnis seperti fitur chatbot serta fitur yang dapat memprediksi perilaku pelanggan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengingat masih banyak UMKM mungkin yang kurang tahu digitalisasi Kak. Bagaimana sih pentingnya dari penggunaan fitur tersebut, dan mengingat UMKM kita itu kan masih teknologinya masih belum memadai, belum bisa memahami secara keseluruhan. Yang kedua yang saya ingin tanyakan, apakah kehadiran influencer dapat mendongkrak keberadaan sebuah brand, dan bagaimana cara memilih influencer yang sesuai dengan jenis produk dan sesuai modal. Terus Kak, untuk visualisasi sebuah produk yang kita pasarkan melalui media sosial, bagaimanakah visualisasinya itu agar membuat pelanggan tertarik visualisasi tersebut sehingga mereka ingin membeli produk kita beserta bisa berkompetisi dengan kompetitor lainnya Kak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Priscilla ya. Mantap banget nih. Waduh, panjang ya. Oke, itu langsung jawab ya. Jadi, seberapa penting sih fitur otomatisasi atau chatbot dan sebagainya? Sangat penting. Penting banget, karena itu efisien menurut saya. Jadi, dari efisiensi itu sangat-sangat terjaga. Terus juga, kalau mungkin gini, fitur itu kan menyesuaikan dengan behavior ya, dengan kebiasaan dari market ya gitu. Di Instagram akhirnya sekarang juga mengaktifkan fitur auto bot juga chatnya. Jadi kalau kita ngetik apa itu langsung ada jawabannya di fitur chat. Beberapa brand sudah melakukan hal itu ya. Karena efektif banget. Terus kayak Shopee juga seperti itu. Jadi memang dari fitur bot ini itu sangat-sangat penting banget untuk efisiensi. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana memasarkan atau mendigitalisasikan produk atau brand kita ke market secara online. Itu yang masih harus perlu banyak banget diedukasi. Ini deh, teman-teman mau jualan apa sekarang? Misal di warung, maaf, di warung produknya apa? Bisa nggak kita jualkan online? Bisa banget. Kemarin ya, itu ada teman kita juga
awalnya itu cuma bikin keripik singkong kalau nggak salah. Kacang goreng. Nah, dari kacang goreng ditawar-tawari ke teman-temannya, terus diupload ke TikTok, kok banyak yang kepo, banyak yang mau gitu loh. Padahal suka bikin kacang goreng di warung, biasanya kacang goreng itu itu tau nggak ya, yang dicantal-cantalin di pinggir-pinggir tuh, di warung itu dicantal di situ, dia bikin sendiri, diupload di TikTok, banyak yang mesen, banyak yang PO. Nah, akhirnya sekarang bisnis kacang goreng itu resellerkan, dibuka reseller di beberapa wilayah di Indonesia, dan itu luar biasa. Kacang goreng loh, itu produk warung yang diupload di TikTok dan banyak yang pesen dan banyak yang PO. Jadi memang karya sekarang adalah mengedukasi teman-teman UMKM untuk mau mencoba masuk dalam ranah digital dalam pemasarannya. Gitu itu salah satu PR kita sekarang ya. Yang kedua, seberapa pentingkah kehadiran influencer? Penting juga banget. Karena sekarang kita juga lagi pemasaran lewat influencer. Salah satu produk kita di Dermatit itu juga lagi sekarang sudah masuk ke 150 influencer. Jadi kehadiran influencer tuh gini. Bayangkan teman-teman lagi gosip. Yang ngegosipin itu satu kampus. Orang misalkan lewat nih. Dikenal nggak? Wah, ini yang kemarin ini gitu. Yang ngegosipin itu satu kampus. Berapa banyak orang tuh yang ngomongin tentang diri kalian itu banyak banget, dan otomatis ketika kalian hadir lewat aja itu pasti akan diomongin, pasti orang tuh udah tahu, minimal kenal dulu deh, aware dengan teman-teman semuanya. Nah, itulah influencer, apalagi di TikTok ya, semakin banyak orang yang membicarakan terkait dengan brand kita, tingkat virality-nya, tingkat awareness itu akan tinggi banget gitu. Jadi itu efektif banget untuk mengenalkan produk terhadap market. Mengenalkan ya, keputusan dia beli atau enggaknya itu ada di tangan teman-teman semuanya. Produknya bagus enggak, reviewnya bagus enggak, dan sebagainya. Itu kan nanti akan beberapa indikator-indikator yang menunjang terkait dengan keputusan membeli atau tidaknya. Tapi untuk tahap awareness-nya, tahap pengenalannya, influencer penting banget untuk ngasih tahu bahwa kita itu ada di market itu. Yang ketiga, bagaimana sih kita memberikan satu visualisasi produk yang bagus nih? Yang jelas, produknya jelas, kelihatan. Produknya misalkan nih warnanya seperti apa, real, ukurannya bagaimana, kira-kira, apalagi jualan parfum. Parfum itu kan nggak bisa dicium ya. Selama Instagram, TikTok dan sebagainya belum membuat fitur bisa cium di HP ya kita bisa memvisualisasikan. Orang itu bisa membayangkan aroma itu dengan apa. Misalkan wanginya wangi bunga mawar. Orang itu bisa kebayang wangi bunga mawar itu kayak gimana. Kasih gambar mawar, kasih gambar seperti ini, kasih warna-warna yang identik dengan produk. Atau kalau kita jualan, misalkan tadi hijab, kalau gampangnya, hijabnya warnanya real enggak, terus nanti misalkan digunakan pas kita lagi ngapain. Jadi usahakan visual ini adalah suatu representatif dari aktivitas harian yang akan digunakan oleh target market kita. Tapi kalau udah divisualkan seperti itu, insya Allah hasilnya lebih maksimal. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari si market ya, lagi-lagi ya baliknya ya, kayak gitu. Jadi visualnya menyesuaikan dengan aktivitas harian, warnanya real, detailnya real, bahkan warnanya ada apa aja, variannya itu semuanya yang harus kita sampaikan. Itu yang akan menunjang keputusan orang akan beli atau tidak. Gitu Kak Priscilla. Oke, demikianlah pernyataan dari jawaban dari materi kita. Untuk itu selanjutnya untuk ke penanya yang ketiga oleh peserta Zayan. Kepadanya dipersilakan untuk open. Mas Zayan atau Mbak Zayan ini? Iya. Halo Pak. Mas Zayan. Mas Zayan, monggo. Halo. Apakah saya bertanya? Bisa. Ya, di sini saya ingin bertanya bagaimana cara memaksimalkan media sosial ketika ingin memulai berbisnis. Namun pengikut media sosial hanya sedikit, Kak. Dan bagaimana cara menentukan target pasar? Dan bagaimana menentukan target pesaing saat berbisnis? Dan bagaimana membuat logo bisnis digital marketing di era kecanggihan teknologi sekarang, Kak? Dan bagaimana cara memproteksi bisnis bagaimana memproteksi berbisnis di dunia digital marketing ini yang sekarang itu banyak sekali kasus pencurian data, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zayan ya.
Ini banyak banget ya bagaimana ini ya. Bagaimana maksimalkan sosial media untuk bisnis, bagaimana untuk tadi mohon maaf untuk logo, terus juga tadi proteksi, terus gimana kalau cuma followersnya dikit ya jadi gitu ya. Oke, Ya, Pak. coba kita bedah ya. Siap. Jadi gini teman-teman semuanya. Orang tuh gini ya. Kita tadi yang pertama mindsetnya jangan instan. Kalau misalkan kita butuh tumbuh dari awal, misalkan kita mau memasarkan jaket pria atau ya, jaket pria misalkan. Kira-kira ya, kita kira-kira lagi konten seperti apa sih yang sesuai dengan customer kita. Jadi edukasi produk kita itu dengan konten. Kalau Instagram gini ya, aku sekarang membedakan Instagram dan TikTok kayak gini. Instagram itu sebagai profil kita, profil bisnis. TikTok itu sebagai awareness ataupun sumber traffic untuk kita memasarkan produk. Nah, di Instagram kita siapkan akun, misalkan cuma sedikit followersnya, nggak apa-apa, pakai. Tapi kontennya yang sesuai dengan profil kita. Aktivitasnya edukasi, ada sharing, terus secara desain ini teman-teman nanti bisa cari beberapa brand-brand yang di Instagram pasti kontennya konten-konten yang edukatif, konten-konten yang informatif itu profil. Tapi ketika masuk ke TikTok, informasinya adalah yang happy-happy, yang senang-senang, terus bisa memasarkan produk secara langsung. Banyak produk yang keluar di sana dari KOL-nya atau dari influencer-nya. Aktivitas pemasaran semuanya di sana. Nah, tadi ya, kalau TikTok, kalau emang konten kita bagus, teman-teman sebenarnya harus tahu bahwa konten is king, teman-teman. Dan deliver is queen. Konten yang kita bikin harus benar-benar bagus. Jadi konten yang bagus seperti apa? Konten yang sesuai dengan audiensnya. FYP tadi aku pernah bilang, satu konten akun baru aja, kalau emang bagus sesuai secara marketnya, dia akan FYP terus-menerus. Beda, kalau kita bikin konten yang cuma asal-asalan, nggak sesuai dengan target market, ya kita nggak akan dapat FYP gitu. Konten sekalinya di boost, dia akan di boost banget. Artinya, konten is king. Delivernya seperti apa? Kita bisa deliver ke tempat-tempat yang emang sesuai, misalkan ke TikTok, dengan cara seperti apa, dan sebagainya. Jadi, ketika kita punya konten yang sesuai, kita harus menempatkan konten yang sesuai ini juga di tempat yang sesuai gitu. Jadi jangan terus masih dikit nih gimana ya. TikTok saranku, TikTok bagus banget sekarang untuk pemasaran, untuk minimal mengenalkan ya, mengenalkan bahwa brand kita tuh ada atau produk itu ada di sana di market ini tadi. Jadi ya rata-rata juga dari awal. Teman-teman bisa cek juga di Little Zam. Di Little Zam itu salah satu brand edukasi anak yang kita dari awal, dari nol itu mas followersnya. Sekarang udah 100.000 alhamdulillah. Itu juga semuanya organik. Kita nggak pay traffic, semuanya organik. Yang kita mainkan adalah konten untuk menarik perhatian dari si marketnya. Terus dari sisi logo disesuaikan mas sama value dari brandnya mas juga. Jadi masnya mau pengen logo itu kan banyak ya. Ada namanya sosiologi warna. Masnya pengen pakai warna apa, harapannya seperti apa, terus value dari produk ini seperti apa. Mas pengen menjadi brand yang bagaimana. Itu nanti akan menjadi karakter logo. Mas bisa misalkan langsung konsultasi dengan praktisi gini ya. Kan sekarang banyak ya jasa-jasa pembuatan logo, pasti akan ditanyain visinya bagaimana, produknya apa, dijual ke usia berapa. Itu nanti akan mempengaruhi untuk logonya. Jadi kalau misalkan sekarang Mas bisa untuk bikin logo sendiri, sekarang contoh banyak jasa yang sudah akan menyiapkan dari kebutuhan tersebut. Itu insya Allah nggak begitu mahal banget sih. Itu masih efektif banget untuk kita invest ke depan. Itu ya logonya. Jadi disesuaikan dengan karakter, value brand, dan juga sosiologi warnanya itu mau kayak gimana. Ceria kah? Kan nggak mungkin logo makanan warnanya biru. Kayaknya nggak ada deh. McD juga warnanya merah. Terus KFC juga warnanya merah. Jadi yang powerful itu. Bayangin burger warnanya biru, kayaknya nggak enak dimakan ya. Jadi emang lagi-lagi disesuaikan dengan bisnisnya mas mau food and beverage atau mau jasa atau mau bagaimana. Jadi itu nanti dikonsultasikan ke jasa yang biasanya dia mengelola terkait dengan si logo itu sendiri. Terus memproteksi data. Data itu sebenarnya gini mas, kita bukannya nggak proteksi ya, tapi dari awal kita menyediakan datanya seperti apa dulu nih. Kalau datanya sekilas data customer, kita insya Allah sudah dari masing-masing platform itu sudah menjaga itu semua. Nggak mungkin bisa, ya bisa, tapi jarang banget. Apalagi TikTok ya. TikTok itu kita mau download data customer, itu semuanya disensor otomatis dari TikTok. Otomatis. Ya, kita nggak bisa tahu nomor teleponnya kecuali di resi. Kita nggak tahu alamatnya, namanya lengkapnya kecuali di resi. Jadi bahkan yang nge-protect itu bukan kita, tapi masing-masing platform. Karena mereka sadar
bahwa data ini penting dan harus dijaga. Jadi kalau mereka mau kita tetap jualan di sana, ya mereka juga harus meyakinkan kita bahwa data yang kita punya itu aman, gitu loh. Nah, kayak gitu. Kalau data terkait dengan marketing plan, bisnis, dan sebagainya, ya kita akan nge-save sendiri ya. Nah, itu nanti tergantung dari brand masing-masing. Apakah kita akan share juga marketing plan-nya, kita bikin suatu informasi yang bagus di Instagram, biar orang itu bisa menarik, atau kita nge-save tiba-tiba boom gitu ya. Itu monggo, itu bagian dari branding marketing plan dari masing-masing yang akan kita laksanakan. Tapi kalau misalkan data customer-nya, data terkait bisnis kita, selama kita masih berjualan di tempat yang sesuai, ya kita akan dibantu untuk keamanannya ya. TikTok, Shopee, semuanya masih kita sampai sekarang masih sama aman mas gitu, karena dari masing-masing juga punya protektif untuk mengamankan data tersebut agar dia tetap ada di sana. Gitu Mas Zayan ya. Mudah-mudahan nanti lebih, ayo kita lebih semangat lagi untuk mulai gitu. Jadi terkait hal-hal kecemasan tadi, coba dicari benang merahnya. Kita yakinkan bahwa coba aja dulu untuk kita coba, gitu. Jangan terus terlalu perfeksionis dulu ya di awal kalau kita mau mulai bisnis ya. Kita nggak boleh perfeksionis dulu. Yang penting udah coba dulu, testing dan testing terus menerus gitu. Oke, demikianlah jawaban dari Mas Ilham untuk pertanyaan dari Mas Zayan. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Kaneli. Itu dipersilahkan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya ke narasumber. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika memulai bisnis itu pertama kali harus menentukan target pasarnya dahulu? Bagaimana jika kita memulai bisnis itu dengan pemikiran ingin mengimplementasikan cooking skill yang kita punya? Contohnya, saya ini mau jualan ayam serundeng. Saya tuh nggak mikirin ini targetnya siapa aja, target pasarnya apa. Yang saya pikirin itu, ini kan bisnis makanan, pasti banyaklah yang beli karena makanan itu adalah kebutuhan semua orang. Bagaimana menurut Pak Ilham tentang pemikiran seperti itu? Terima kasih. Ya, makasih dari Kaneli ya. Kalau secara panel ya, secara panel atau secara urutan ya, artinya kita sudah di fase punya produknya, ayam serundeng. Nah, fase kedua adalah mau di mana kita jualan saat itu. Terus kita mau jual ke siapa. Jadi gini teman-teman, lokasi penjualan itu juga bagian dari customer segmentnya. Tadi kita tadi di awal, kita mau jualan ya mungkin oke, kita jual asal jualan di depan kos atau di depan rumah. Tapi kira-kira pengaruh nggak ya dalam pembelian? Atau jangan-jangan orang yang suka jajan itu bukan di lingkungan yang sekarang kita tempati gitu. Orang lingkungan yang sekarang kita tempati ini sukanya adalah masak, bukan jajan, walaupun kita menyediakan makanan. Nah, kira-kira di mana tempatnya, strategisnya? Wah, ternyata di dekat kampus, di dekat pabrik, di dekat aktivitas-aktivitas keramaian yang orang tuh butuhnya adalah kecepatan. Jadi, wah kayaknya aku nggak sempat masak deh, kayaknya aku jajan aja deh. Nah, kita juga harus dibaca ya. Jadi bukannya nggak tepat sih, bukan. Jadi justru bagus kita udah punya produknya, tinggal bagaimana kita memaksimalkan produk ini, produk ayam serundeng itu bisa dipasarkan di tempat yang tepat sesuai dengan targetnya. Lokasinya di mana? Gitu contoh. Paling gampang ya kalau market offline ya, itu lokasinya mau di mana? Lokasinya strategis nggak untuk adanya penjualan di sana? Misalkan nanti lokasinya udah enak, udah pinggir jalan, ada tempat parkirnya enggak? Orang kalau mau beli biasanya pengaruh kedua adalah ada tempat parkir. Kalau tempat parkirnya luas atau minimal ada tempat space untuk parkir, orang pasti beli. Tapi kalau mau beli ya, wah parkirnya aja susah, gimana mau beli gitu kan? Jadi ya tadi tempat itu menjadi salah satu indikator dalam pasar offline, itu menjadi pertimbangan orang keputusan untuk beli atau tidaknya. Walaupun tahu produk itu enak dan semua butuh makan, jelas. Tapi kalau tadi parkirnya susah, tempatnya juga panas dan sebagainya, itu juga harus diperhitungkan. Jadi lagi-lagi ketika kita sudah punya produk gitu ya, sudah punya produk ini, tinggal kita maksimalkan bagaimana kita menempatkan produk ini di tempat yang sesuai. Yang beli itu orang-orang yang suka jajan gitu loh.
ya dekat kampus itu kan. Makanya dekat kampus kan ramai ya jualannya. Beda kayak misalkan kita di tengah-tengah perkampungan. Ya mungkin ada, tapi nggak sehari-hari gitu. Karena ya di sana masak tuh. Dia ada kebiasaannya masak bukan jajan. Ya gitu nih tempat-tempat yang seperti apa yang butuhnya aktivitasnya cepat. Misalnya kerja di pabrik gitu, dekat pabrik. Pabrik kan istirahat terus makan, masuk lagi kerja lagi. Di kampus misalkan ada matkul, sebelum matkul makan dulu, habis matkul makan lagi gitu. Jadi emang butuh kecepatan, dia nggak bisa masak di sehari-harinya. Lagi-lagi seperti itu. Makanya dekat Win kan ada berapa tuh? Ada KFC, gesernya ada McD, arah ganti, terus ayam goreng juga punya Mbak Sari. Banyak ya, banyak loh di Win. Makanya Mbak Sari itu tempatnya strategis, tapi parkirnya kurang karena di tikungan dan juga gang masuk. Aku sampai apa loh, karena emang pemetaannya ke situ. Terus kalau di Mbak Santi daerah Sorowajan itu juga pinggir jalan, akses parkirnya juga kadang di bengkel sebelahnya. Aku tahu semuanya karena emang dalam bisnis itu yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa ngasih produk dan servis yang sesuai dengan si marketnya. Gitu, Mbak Nelly. Maksimalkan nanti di pembacaan marketnya lagi ya, di tempatnya, terus di kekuatan belinya tuh harga berapa sih, terus kebutuhan orang yang jajan tuh kayak gimana. Gitu, Mbak Nelly. Ya, makasih jawabannya Kak Ilham. Oke, demikian untuk pernyataan dari Mbak Nelly. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan oleh Mbak Vita Violita Lestari. Itu silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita memberikan efektivitas dari digital karena cost digital advertising cukup tinggi dan keterbatasan resources. Saya juga ingin bertanya, apakah tujuan brand awareness dan sales kita dapatkan dalam waktu yang bersamaan? Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Vita ya. Ini menarik menyangkut dengan advertising ya. Ini Mbak Vita. Advertising itu bisa dimulai dari awal di Instagram Boost Post itu mulai dari 30.000 kalau nggak salah. Terus kalau di Facebook itu mulai minimal 100.000. Kalau di TikTok budgetingnya 200.000. Tapi itu nggak dihabisin. Itu nanti akan berjalan. Nah, artinya gini, teman-teman kita di bisnis fashion utamanya kayak dia hijab, terus dress, muslimah ya, itu kebanyakan mainnya di Buspos. Jadi kayak tadi Jilbrief ya, teman-teman ada yang tahu Jilbrief, nanti saya cari aja Instagramnya. Di Jilbrief itu dia melakukan advertisingnya by Buspos konten, yang dia maksimalkan di kontennya. Terus gimana caranya? Gini, dari sesuatu yang kecil 30.000, tapi bisa memberikan high impact. Jadi cost yang kecil tapi bisa memberikan hasil yang maksimal. Dengan cara apa? Maksimalkan kontennya. Ada satu lagi namanya Mas Prandi, beliau juga teman kita, guru saya juga. Mungkin ada yang tahu yang gini nggak? Kamu Inggris LC, tahu nggak? Jago bahasa, tahu ya? Jago bahasa ya. Jago bahasa, kamu Inggris LC itu teman kita juga, guru saya juga, Mas Prandi. Beliau ownernya. Kontennya bagus banget. Pada awalnya Mas Prandi itu melakukan aktivitas juga advertising full TikTok, full Facebook sama Instagram. Hampir budget satu hari itu 5 juta waktu itu. Nah, kayaknya tapi kok efektifnya kurang ya, evaluasinya ya. Akhirnya sama Mas Prandi dibalik, budgeting untuk advertising dialokasikan untuk talent. Akhirnya sekarang semua budget itu maksimalkan ke talentnya, maksimalkan ke tools-toolsnya, kameranya dibagusin biar cerah, mic-nya biar jelas, terus ruangannya yang proper, terus talentnya juga yang bagus. Nah akhirnya budgeting advertising ini lebih dikecilkan dan diinvestasikan ke talent. Artinya sekarang cuma Buspos doang. Buspos itu sehari paling cuma 100.000, 50.000 lah. Tapi impact-nya luar biasa banget. Yang daftar banyak, yang views juga banyak kayak gitu ya. Jadi tadi dari evaluasi kita bisa melihat data. Lagi-lagi kalau digital itu kita by data semuanya. Kelihatan berapa yang nonton, berapa yang save, berapa yang beli, semuanya kelihatan. Dan bahkan bisa kita retargeting lagi iklannya gitu. Nah jadi evaluasinya adalah pertama kita coba untuk investasikan dana kita untuk masuk ke advertising di Buspos kah atau nanti lewat kalau ada dashboard sendiri namanya Ads Manager di Facebook juga
Nanti seperti apa teknisnya itu panjang banget sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan aktivitas advertising yang efektif. Jangan sampai malah kita menghabiskan uang tapi tidak efektif, tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan brand, bahkan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan salesnya begitu. Terus tadi kalau misalkan kita melakukan aktivitas awareness ataupun sales gitu ya, itu kita bareng. Misalkan gini, best practice-nya adalah kita mau ngeluarin varian baru. Kita punya varian satu pasang hijab dan juga dress misalkan, kita mau ngasih ini tuh di minggu ke depan. Kita ngasih teasernya dulu nih, kita ngasih info-info awal nih, kayak bikin orang tuh kayak penasaran, ini jilbab mau konten apa ya, gitu ya. Kontennya kayak gimana ya? Itu di 3 hari sebelumnya. Itu buat fase awareness-nya, fase awareness, fase mengenalkan, fase introduction, fase untuk orang tuh tahu bahwa kita tuh mengeluarkan ya gitu. Nah nanti ketika orang-orang udah tahu nih, jadi kolam gitu ya, kita kumpulkan, kita kasih lagi konten sales di hari H launching. Itu luar biasa. Jadi artinya awareness dan sales ini menjadi suatu aktivitas yang memang harus, dan mana dulu? Yang pertama ya juga harus awareness dulu. Karena kalau orang nggak kenal, maka tak sayang. Kalau orang nggak tahu, maka nggak beli. Ya gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya fase pengenalan dulu. Masa iya kita ketemu langsung, jadian yuk? Kan nggak mungkin. Kita kenalan dulu, tanya-tanya dulu. Orang mana, sukanya kemana sih? Kayak gitu kan. Kamu sukanya makan apa sih? Gitu kan. Kapan-kapan bisa nggak? Gini misalnya, aku bisa jadi peramal loh. Gitu kan. Peramal gimana? Aku tebak besok kita mau jalan-jalan nih, kayak gitu. Kita mau ngajak orang tuh seru gitu ya. Jadi wah bisa aja sih. Udah yuk ya gitu kayak gitu ya. Jadi emang ya sama, kita juga harus romantis sama si customer kita gitu. Kita harus kenalan dulu. Jangan langsung ditembak loh. Nanti pahit nanti aja yang nggak mau nerima, dia belum kenal sama kita gitu ya. Jadi memang fase awareness ini penting di awal, dan baru itu nanti kita masuk ke fase salesnya, nembaknya di situ nanti. Gitu Kak Vita ya. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Ilham. Ya, sama-sama. Ya, demikian untuk pertanyaan dari Mbak Vita. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Ahmad dari Manado. Ini akan saya bacakan, yaitu bagaimana strategi kami dalam melakukan kampanye marketing, karena terkadang sering muncul rasa putus asa untuk mencapai tujuan penjualan. Terima kasih. Gitu. Ya, ini kalau boleh nanti dari Mas Ahmad bisa menyampaikan ya, proses marketingnya seperti apa. Jadi gini, kita bisa mengevaluasi, gitu ya. Kita bisa mengevaluasi dari proses marketing. Jadi kalau kita frustasi, artinya ada satu puzzle yang belum ketemu di kita, itu yang harus kita evaluasi. Karena lagi-lagi untuk melakukan evaluasi, kita butuh yang namanya data. Ya teman-teman ya, kita jangan sampai lepas dari yang namanya data. Kita nggak bisa berspekulasi ABCD tanpa data. Itu kalau dalam dunia digital marketing itu fatal banget. Atau gini deh, kita berspekulasi, wah kayaknya besok bagus nih, nggak bisa. Kita harus by data. Hari kemarin gimana, hari besok harusnya seperti apa. Konten sekarang kita lakukan ABCD dengan warna biru, merah, kuning, wah ternyata evaluasinya yang bagus merah. Jangan sampai besok yang biru sama kuning itu dimunculkan lagi. Karena bagusnya yang merah, ya udah, merah yang kita push gitu. Merah udah mulai bosen, kita kasih trend marketing merah, hijau, oranye. Nah, dari merah, hijau, oranye ini kita butuh evaluasi lagi. Oh, ternyata setelah merah, hijau, oranye, orang lebih suka warna hijau. Oke, berarti ke depan merah nggak usah dipakai lagi, pakai yang hijau sama oranye buat evaluasi ke depannya lagi. Jadi gini teman-teman, data ini bisa kita dapatkan di digital itu dengan terbuka dan transparansi. Digital karena semuanya by ini ya, artificial intelligence ya. Jadi semuanya kerekam teman-teman semuanya. Jadi apapun dari evaluasi yang bisa kita lakukan dalam marketing, itu jangan sampai kita berspekulasi. Jadi kita by data, evaluasinya itu dengan adanya KPI ya, ada key performance influence gitu. Jadi hasilnya adalah suatu hal yang lebih inovatif dan lebih berimpact buat kita. Jadi tadi ya, budgetnya kecil, kalau dalam advertising, tapi big impact. Karena apa? Kontennya sesuai, marketnya sesuai. Kalau kita ngasih gini deh, kita jualan ke orang yang sudah sesuai. Cepat nggak? Cepat dong. Kita ngasih jualan ke orang yang nggak tahu produknya apa. Cepat nggak? Nggak dong. Kita butuh edukasi dulu dong. Kita nggak bisa menyamaratakan semua customer, teman-teman. Karena tadi background dari masing-masing customer itu punya background sendiri-sendiri.
Kita nggak bisa menyamaratakan suatu keadaan gitu. Ada yang butuh edukasi dulu, ada yang butuh penjelasan dulu terkait produk kita, dikasih tahu gini loh Kak manfaatnya, gini loh Kak variannya, gini loh Kak bahan-bahannya, ini loh Kak keamanannya dan sebagainya. Butuh edukasi. Tapi kalau orang-orang yang udah tahu, nggak usah dijelasin. Beli, asalkan bagus, beli gitu. Sama halnya kayak gini nih teman-teman. Perbedaan antara internet dan digital marketing dan juga digital biasa, marketing biasa ya. Kalau di digital marketing itu kayak abang-abang tukang bakso keliling deh. Kayak ting 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 ting, bakso ting 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 gitu. Dia jalan-jalan muter, menawarkan. Muter dia nggak diam. Beda sama tukang bakso pengkolan di perempatan misalkan di pertigaan. Kita udah tahu di sana itu ada bakso. Kita yang datang ke sana. Artinya tukang bakso itu sudah melakukan adanya pembuktian dan kita menjadi loyal customer-nya. Jangan sampai nanti kalau kita udah jadi seperti itu, malah dia keliling lagi. Wah, kayaknya kemarin dia jualan di sini nih. Kemana sekarang nih? Waduh, jadi nggak bisa beli kan? Nah, kayak gitu tuh. Jangan sampai salah langkah gitu loh. Kalau kita udah dikenal di tempat di situ, jangan pindah gitu loh. Kecuali kalau kita memang kelilingan, digital marketing, ngiklan, di jam berapa biasanya kita keliling. Makanya jam 2 ini nanti jadwalnya tukang siomay nih. Nanti di jam 3 ini kayaknya jadwalnya tukang bakso nih. Kayaknya udah tahu kita, walaupun dia keliling ya, tapi kita udah tahu jadwalnya. Kayak gitu. Jadi memang gini teman-teman, kita semua by data, sebagai seller kita harus bijak, kita harus punya key performance marketing sendiri, dan jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi suatu hal yang bikin kita tuh jadi frustasi ya, karena emang tadi kita nggak bisa berdasarkan spekulatif dalam digital, kita butuh data untuk selalu evaluasi dan evaluasi. Gitu ya Mas Ahmad ya. Jadi masukannya adalah coba dibikin dulu evaluasinya. Kalau tadi misalkan kita mau dibedah ya gitu ya, udah apa aja yang kita lakukan, terus bagaimana performance-nya, hal apa yang menjadi masukan buat kedepannya, itu nanti juga harus dibedah lagi Mas Ahmad ya. Jangan sampai langkah yang kita ambil itu by spekulasi. Jadi lagi kuatin dulu datanya. Gitu sih. Oke, demikianlah untuk pertanyaan pada penyampaian materi yang akan disampaikan Pak Mas udah disampaikan dan semoga Mas Ilham. Nah, untuk itu Mas Ilham bisa memilih dari ke-6 pertanyaan tadi, penanya tadi, apakah yang terbaik? Langsung ya, nggak di belakang aja. Kalau di sekalian pengumuman sih Mas, jadi biar gitu. langsung gampang. Oke, kalau gitu nanti berapa? 3 saja Mas. 3 ya. Iya. Dapat apa nanti? Ya nanti ada dia itu. Oh, gitu biasanya ya. Imani Siap, paling siap. biasanya. Oke, gini deh, biar rata semuanya. Yang 3 ya, ini ada berapa? Ada 6 ya. Iya, ada 6. Jadi pertama dari Mas Akbar, Priscilla itu tentang Oke, ini udah ada beberapa ya. Terus ya, sama ya aku udah dapet nih 3 nih. Ya, langsung saja Mas, diumumkan. Waduh, 3 ya. 3. Oke, dari 3 ini yang pertama punya Kak Priscilla. Ya, Kak Priscilla. Terus yang kedua itu punya Kak Zayan. Terus yang ketiga punya Kak Vita. Ya. Jadi pertama Kak Priscilla, kedua Kak Zayan, yang ketiga Kak Vita. Nah, untuk Kak Akbar, Kak Nelly, sama Kak Ahmad, nanti bonusnya dari aku sendiri, ya. Nanti aku komunikasi sama panitia ya, oh, ya, buat dimintain informasi dari masing-masingnya, gitu kebutuhannya. Oke. Jadi semua dapat, tenang aja ya, semua dapat. Mantap, terima kasih ya Mas Ilham ya Mas. Iya. Oke. Berarti udah pada tahu kan ya semua pemenangnya, dan ternyata semuanya dapat hadiah ya. Jadi untuk yang dari panitia ada Mbak Priscilia, Mas Dayan, dan Mbak Vita. Untuk yang sisanya nanti akan diberikan Mas Ilham.
Nah, untuk Ya, itu ini saya kirim. nanti akan dihubungi panitia ataupun bisa saja dari peserta bisa dihubungi panitia sesuai dengan aturan nanti bakal diberikan oleh MC mungkin nanti ya. Oke, untuk acara selanjutnya saja langsung saja ke penyerahan kenang-kenangan kepada narasumber yang akan diwakilkan oleh Mbak Indah Ayudia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gerda. Mungkin Mas kenang-kenangannya virtual dulu, nggak apa-apa ya Mas? Minta tolong mungkin dari panitia bisa di-share screen. Oke, mungkin ini Mas sedikit dari kami. Terima kasih apresiasi buat Mas Ilham atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin teman-teman panitia bisa bantu dokumentasi terlebih dahulu. Jadi aku terima gini, Mas. Saya bisa. Makasih ya Kak Indah, terus juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ini nanti. Baik, mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kembali. Oke, terima kasih pada Mbak Indah atas kewakilan untuk penilaian-penilaiannya. Dan demikianlah penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang telah kita lalui bersama di webinar kewirausahaan pada tahun ini. Oke, terima kasih juga kepada Mas Ilham yang sudah mendampingi kita dalam sharing-sharing materi ya terkait strategi pemasaran dan yang lain-lainnya. Itu review materinya akan saya sampaikan nanti. Tapi kita ada kuis nih, kuis sedikit. Nah, yang ini akan diambil 2 orang yang tercepat dan ya, yang tercepat. Nah, karena itu saya share screen dulu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana aturannya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Ini juga ada hadiahnya kok. Oke, oleh panitianya boleh diizinkan untuk share screen. Nah, untuk aturan mainnya, di mana para peserta akan menebak beberapa kata yang berkaitan dengan kewirausahaan tadi, dengan cara menyusun huruf-huruf yang acak menjadi kata. Panitia akan menampilkan beberapa kata dengan huruf acak tersebut lewat share screen. Lalu ketika share screen yang berisi kata sudah ditampilkan, para peserta harus segera menebak dan menuliskan. Tapi untuk hari ini tidak dituliskan di kolom chat Zoom, tapi langsung cepat-cepat resend ya. Jadi lebih menarik begitu. Nah, nanti teman-teman sekalian bisa menjawabnya mengenai on mic saja dan setelah saya persilahkan untuk on mic. Begitu. Ini untuk contohnya ya, untuk simulasinya. Seperti yang pertama ini ada kata bala yang belum tersusun dengan benar. Ada 2 juga, Igur dan Aldo. Nah, untuk 2 tercepat dan ini langsung dijawab 3-3-nya ya. Dijawab 3-3-nya. Nah, itu 3-3-nya harus benar begitu. 3-nya harus benar. Jadi saat kalian on mic dan kalian jawab 3-3-nya harus benar. Tapi kalau salah satu tidak benar, nanti langsung diberikan kesempatan ke peserta yang lainnya, begitu ya. Oke, akan saya mulai. Untuk itu siap-siap ya untuk perhatikan.
Untuk 2 orang saja ya. Yang pertama yang paling benar. Oke, 1, 2, 3. Saya mulai. Ini ya, ada 3 kata. Kalian bisa coba untuk dirangkai dan susun menjadi yang benar. Oke, untuk yang pertama, Mas Muhammad Akbar. Langsung saja. Bisa langsung on mic? Iya, Kak. Ya, coba langsung saja yang ketiga ini. Apa aja? 1 dan 2 dan 3 Yang ini. nomor 1 itu ekonomi, Kak. Lalu yang kedua? Yang kedua, ini harus benar ketiga-tiganya ya, Kak? Iya, atau kalau misalnya 2 dan benar, nanti ketiganya nggak usah apa-apa. Nanti biar yang selanjutnya saja. Oh, iya. Yang pertama ekonomi, yang kedua digital, Kak. Oke. Oke, langsung. Ya, benar ya. 1 dan 2 ini ekonomi dan digital. Iya, Kak. Oke, berarti Mas Muhammad Akbar benar dan nanti dicatat ya untuk panitia. Terima kasih, Ini Kak. jadi 2 kali dapat hadiah nih. Alhamdulillah. Mas Akbar nih. Ya, alhamdulillah. Oke, untuk yang selanjutnya Mbak Priscilia. Oke. Tadi karena 1 dan 2 udah dijawab, bisa langsung saja yang ke nomor 3. Oke, Mbak Priscilia. Langsung on mic saja. Jika tidak on mic dalam hitungan ketiga, bakal saya alihkan ke peserta lainnya ya. Masih Oke, mikir. Gimana? Masih mikir, Kak. Oh, masih mikir. Ya, karena ini cepet-cepetan, saya alihkan ke dulu yang lain ya. Oke, langsung ke peserta Zayan aja. Yuk, peserta Zayan, bisa langsung on mic. Cemara itu, Pak. Gimana? Cemara. Gimana? Kurang jelas, mungkin bisa lebih keras lagi suaranya. Pohon cemara. Salah ya, nggak ada kata pohon cemaranya ya. Oke, langsung aja. Langsung ke Mbak Hovifah Puji Kristiana. Langsung saja. Marketplace. Nah, iya benar, marketplace. Jadi, udah ketemu ya 2 penanya. Tadi dari Muhammad Akbar dan Mbak Hovifah. Jadi, jawabannya adalah ekonomi, digital, dan marketplace. Ya, memang sengaja yang ketiga ini yang rada sulit ya, biar kalian juga lebih fresh lagi dan nggak ngantuk setelah tadi terima pemateri ya. Oke, langsung saja nanti bakal dicatat oleh panitia ya, dan mungkin nanti sistemnya bakal dijelaskan oleh MC, bagaimana penerimaan hadiahnya. Dan langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu review materi yang telah disampaikan oleh Mas Ilham tadi. Dari yang pertama, yaitu buatlah produk dari masalah target market dan pastikan target market mampu beli produknya. Jadi dengan sistem product market fit, yaitu target pasaran harus sesuai dengan konsumen. Nanti bisa dilihat dari profesi dan keseharian konsumennya, sehingga dapat menyesuaikan solusi kebutuhan dan kecemasan dari target marketnya. Lalu tentukan dan spesifikkan jenis usaha dan pendanaannya. Dan ketika mendapat suatu untung atau laba, jangan terus digunakan untuk pribadi, namun putarkan dana untuk lebih memajukan bisnis. Dan melakukan usaha bisnis tidak bisa langsung mendapatkan hasil yang instan. Dan juga untuk distribusi produk harus dengan benar, sehingga jangan aware doang, tapi produk itu bisa diakses. Lalu dalam menghadapi persaingan, bisa dengan cara riset produk dan bedah konten dari kompetitor kita, menentukan customer segment dan persona customer kompetitor, membuat detail marketing plan dan brand strategik dari kompetitor, dan memetakan kompetisi setelah mengetahui rival dan lapangan perang. Dan juga lakukan bonding terus-menerus kepada konsumen agar terjadi engagement dan terus menjadi pelanggan kita dan dapat merekomendasikan produk kita. Lalu untuk rekomendasi sosmed yang pertama yaitu TikTok yang menciptakan awal tren dari update berita, algoritma FYP, marketplace, dan age demographic yang dominannya di atas umur 18 tahun. Sehingga dapat bisa dipastikan itu buying power-nya tinggi gitu. Sehingga TikTok ini menjadi salah satu platform yang direkomendasikan untuk strategi pasarnya. Dan dalam menjalankan bisnis juga jangan sampai ketinggalan momentumnya. Lalu untuk promosinya juga jangan
langsung selesai saja. Jadi pertama tes gitu gagal dan sudah, tapi testing juga. Jadi kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Tapi kalau melakukan suatu adaptasi, improvement dan menaikkan level, jadi bakal dapat hasil yang berbeda begitu. Jadi testing terus, tapi harus melakukan adaptasi dan improvement. Jadi jangan yang sama terus begitu. Begitu dari saya. Karena untuk acara ini sudah selesai, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk itu saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Gerda yang telah membantu kita dalam memandu acara sesi tanya jawab dan pemaparan materi tadi juga. Terima kasih juga kepada Kak Ilham yang telah memberikan materi sharing ya tadi bahasanya, memberikan sharing-sharing ke kita tentang pengalamannya, dan tentu saja kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Mungkin boleh tepuk tangannya dulu untuk materi dan moderator kita ya teman-teman ya, tepuk tangan. Yeay. Oke, karena tadi kita sudah ada materi, terus tadi juga sudah tanya jawab. Nah sekarang saya ingin mengucapkan selamat juga untuk para pemenang tadi, kepada Kak Priscilla, kemudian Kak Zayan, Kak Vita, ya Kak Vita, kemudian tadi Kak Akbar dan Kak Nelly, kemudian tadi di games juga selamat untuk Kak Akbar dan Kak Hovifah ya. Nanti silahkan kakak-kakak yang pemenang ini silahkan hubungi nomor. Nanti di grup webinar akan dikirimkan nomor panitianya. Jadi silahkan hubungi ke panitia. Oke? Oke. Langsung saja kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Yang akan dibacakan oleh Saudara Haryo Hendrawan Wijonarko. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dapat didengar? Iya, sudah. Sebelumnya, mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya, kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau berikan, limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Webinar kewirausahaan kali ini sangat besar sekali artinya dalam sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rabb. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan.
Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah, ya Azril Azim, ya Tuhan kami. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Haryo yang telah membacakan doa penutup acara kita pada hari ini. Oke, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Maka dari itu untuk teman-teman boleh yang belum on kamera silakan untuk dinyalakan kameranya. Kita sama-sama foto. Ayo perlihatkan wajah-wajah cantik, ganteng. Masih pada semangat kan semuanya? Ayo coba yuk dinyalakan supaya kita bisa foto-foto gitu, mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Ayo yang belum on kamera boleh banget langsung di on tuh kan.